maksud saya ibu-ibu biar paham, semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan, yang keluar dari peralon itu namanya nyinyi. Benar. Jadi ibu mesti hebat. Makanya saya kalau ceramah lebih kencang menghadap ke ibu-ibu, setrumnya kencang, miring aja ke bapak-bapak, lobet saya. Ya bu, ya bu, ini maaf, emang ibu mesti girang. Saya nggak mau emak saya sedih, saya nggak mau teteh saya capek, saya nggak mau sampai kelewatan nyesek uluwatinya, terus ngomong sama tiang kejadian lampu mati. Saya pengen ibu-ibu saya, teteh saya biar girang. Ini kelihatan nih, yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, dua banyak utang. Aku lihat dari atas panggung, aku lihat wajah kamu tuh terlalu banyak main perasaan. Bener, kelihatan gitu, mau ketawa aja berat gitu, kayak mikir gitu. Apa sih, lunasin aja, kenapa sih? Nggak usah suami dipikirin, aduh bapak belum pulang, ngapain juga dia pulang kalau nggak bawa duit. Bener, nggak usah disuruh ganteng lah, karena simpel aja sih. Biarin punya suami nggak ganteng nggak masalah, asal punya. Buat apa ganteng tapi nggak punya? Itulah. Biarin suami pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa dia di rumah terus nggak pergi-pergi tapi nggak punya? Artinya bang, istri kita nggak butuh banget kita. Biar jelas, nggak usah sosok ganteng, sok keren gitu lah. Malah istri malas ngeliatnya dikit banget gitu. Bentar-bentar wangi ya kan? Itu mau wangi juga salah, apek juga salah bang. Artinya sebagai suami nggak diperluin banget. Jelas, benar. Suami nggak penting-penting amat, yang lebih penting tuh, buat apa ke pasar bawa suami kalau nggak bawa? Mendingin pergi sendiri, nggak apa-apa nggak ada suami asal bawa tuh. Ya bang, makanya nggak usah terlalu gimana gitu, nyari senang aja deh bang. Ada kemarin orang ke dokter diperiksa, begitu diperiksa darah apa normal, begitu di ronsen nggak ada masalah, dicuci hasil ronsenannya ada gambar bininya, begitu dibuka lagi mangap, akhirnya ke dokter nggak ngasih obat apa-apa. Udah pak pulang aja pak, bawain duit bininya gitu. Bener, dikasih seikat aja langsung hilang tuh gambarnya. Tuh hebatnya ibu. Makanya ibu-ibu ini makhluk yang paling hebat. Ngaji harian ada, mingguan ada, bulanan, arisan, bisa seminggu berapa kali mulu dan bener. Makanya wajar seragam harus banyak. Jangan mbak seragam itu juga malu sama rombongan yang lain. Jadi kalau ditawarin seragam sama ustazah ambil. Nggak usah pakai mikir, aku mau ngomong sama suami aku dulu, kelamaan. Udah ambil aja. Nanti orang-orang udah seragamnya 5, di baru 1 itu juga. Malah ditambah sama koyo lagi, nggak enak. Ambil aja, yang penting doain pulang ngaji, suami lunasin utang kita gitu. Jadi jangan takut nggak punya utang. Apa yang nggak bisa diutang di negeri kita? Rata-rata semua bisa diutang, benar. Coba apa? Ibu ke showroom bisa diutang nggak? Naik motor, naik mobil bisa diutang nggak? Perumahan bisa diutang nggak? Nggak bisa kita lari dari utang, nggak bisa, udah. Benar. Bahkan sampai seragam pengajian bisa diutang nggak? Ada ustazah. Makanya kalau pengajian ibu-ibu merame, baru duduk aja ustazah. Yang ini 300, yang ini 500. Pengajian bapak-bapak mah sepi, nggak ada yang nawarin utang kiai. Makanya nggak seru. Benar. Saya belum pernah lihat kiai sebelum ngajar. Ini baju koko ada yang 700, ada yang orang nggak ada. Kalau pengajian ibu-ibu baru duduk aja udah ada yang ngomong, yang itu tuh, yang itu tuh, yang itu tuh, yang ini 2 kali bayar, ini 4 kali bayar, ini 3 kali bayar. Yang itu nggak usah, itu dibagi dari lurah bekas kampanye. Jadi kalau pengajian bapak-bapak rada sepi, pengajian udah mulai kadang-kadang masih senderan di tembok. Ibu-ibu udah duduk duluan, makanya ibu-ibu masuk surganya duluan. Amin. Bapak-bapak belakangan. Kalau ibu-ibu masuk surga belakangan, berisik. Kita tinggal kondangan aja berisik. Seminggu masih ngambek aja. Mudah-mudahan ya bu ya, bebasin aja.
Makanya di mana talim pengajian ibu-ibu selalu rame. Nih yang duduk aja nih, yang setia ngeliatin saya, lihat ya kan. Nah, yang laki-laki mah sambil miring-miring begitu, ketawa juga dicicil. Gitu. Sakit tahu ketawa begitu. Kalau ibu-ibu kan lepas. Gitu. Iya, sampai nggak sadar rembes. Ada yang begitu, kalau klepnya udah rusak udah gak ada. Iya, kayak mama gitu, mama udah cucu, udah anak pakai 12, 13. Itu biasanya gitu, klepnya udah kena. Ketawa sama ketawa, tapi bawahnya rembes. Nenek pakai pempes. Ukuran L nenek pakai. Iya, jangan kanebo ya. Meresnya kelamaan. Nenek-nenek pakai kanebo. Gimana meresnya. Dan survei membuktikan pengajian ibu-ibu harus lebih rame. Ya mak, duduk baring hadroh. Kalau ibu-ibu lagu qasidah sampai nggak berhenti biasanya. Ya bu, ibu tahu qasidah yang ceritanya dia panggungnya ketinggian, terus di bawah ada kali. Pernah dengar ceritanya nggak bu? Aduh, nggak viral sih waktu itu. Jadi ceritanya dia naik nih bu, penyanyi qasidah ada 13 orang. Ngapa begitu pulang tinggal 7? Panggungnya ketinggian, goyangnya kegancenan, ke tengah, ke pinggir, kecemplung, ke tengah, ke pinggir, kecemplung. Pantas pulang tinggal 7. Yang 5 ngambang sih. Dulu zaman dulu, kalau sekarang kan udah nggak ada rawa, udah nggak ada kali, ya kan bu? Udah diuruk semua. Ini kalau penyanyi qasidah, saya udah lihat tuh ibu-ibu yang senang mah tuh. Nggak kelihatan bengong, nyampe kecek udah nyamber. Cek-cek tadi itu, entah gendut, entah bunting, entah bunting. Bener pulang nyanyi, pulang main qasidah, netes lagi aja. Dan paling enak di ibu-ibu kalau ngaji, maaf ini saya ngajar lagi muji-muji emak-emak. Benar, kadang-kadang kita bang, bini kita di rumah berseminggu sama kita boro-boro ketawa nyengir juga males. Ya ada aja itu. Makanya rumah tangga nggak selamanya ketawa terus, enggak. Kalau nggak ada nangisnya ketawa terus berarti emang udah koslet. Ya, atau nangis terus kebangetan jadi persoalan, benar. Di mana saya udah ketemu ibu-ibu begitu, termasuk emak saya begini kalau ngaji nih, nggak pernah mau di atas, nggak pernah. Emak saya kalau ngaji duduknya begini. Bahkan emak saya termasuk tim dulunya, tim buntel, nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Nah saya ngalamin masih kecil emak saya biarin, tong lu mah nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja dulu. Kalau ngaji tuh suruh berangkat. Biarin lu mah masih kecil, nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja. Ilmu dapat, makanan dapat, cakep tuh. Jangan sampai udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Kata emak saya itu namanya anak tolol. Nah orang-orang pada bawa makanan dia nangis pulang. Emak pantas banget orang makan, lu kagak, tolol. Makanya saya urusan ngaji saya paham. Sengaja saya kalau duduk dekat kiai saya udah incer. Coba kalau kita mau colong punya kiai aman, colong punya RT ngamuk, masa nggak dihargai. Tapi colong punya kiai itu abah ma'i lah, mangga abah ma'i. Parselnya hilang nggak marah, ngedoa, ya Allah bukan milik abah kamu. Tuh, nah kalau mau nyolong colong punya kiai. Begitu kita colong, paginya kita makan tuh parsel, malam sholat 2 rakaat di kiai. Ngedoa, nah itu kadang-kadang kita pagi mencret nggak jelas, buang air aja, aja. Kita kira angin yang keluar, ampasnya nyusul, prek-prek. Itu doa kiai itu. Kalau berani, dan nggak ada hukum kiai mah ikhlas. Saya diajarin sama saya, waktunya ngaji, TV matiin. Waktunya ngaji, HP taruh. Berapa banyak orang yang bingung bawa HP. Ya kan, Ustaz ceramah dia mau lagi manteng aja. Belum lobet kali.
nggak apa-apa, tapi kalau yang salah jangan dipiralin. Saya takut. Saya pengen orangnya biasa-biasa aja ibu. Sampai sekarang juga alhamdulillah sih nggak ada gimana-gimana gitu. Emang saya mau norak aja. Masa juga ngajarin begini-begini aja nah gitu. Kalau ada nenek-nenek jatuh anterin gitu, bopong bawa pulang. Terus ya kali aja ada cucunya gitu. Kalau cucunya cakep ya kali-kali lu ditawarin gitu. Zaman dulu tuh nggak adanya cucunya, ya udah neneknya aja lu sikat gitu. Nggak maksudnya sikatin kukunya gitu kan, kotor nenek-nenek namanya, nenek-nenek ya. Kalau udah kesel apa aja bejek, salah bejek kali mungkin, kandang ayam main bejek-bejek aja. terus ini maafin kalau saya ceramah nggak ada isinya abang. Orang-orang kalau ceramah kiai ayatnya banyak, saya emang enggak. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Ya habis mau ngapalin bagaimana, baru mau ngapalin DP-nya udah masuk, akhirnya keluar ngabisin DP. Ya, jadi kalau mau ngaji mau bener sama kiai, mau pinter sama kiai, kalau mau rame sama akri biar jelas. Jangan mau pinter sama akri, pinter kagak PA antar ujungnya. Tapi sebego-begonya haji akri ngaji, mondok. Orang dulu kalau belum mondok belum abdul. Ibtidaiyah sanawiyah, oh kelar gua lewatin. Iya emang ngojek waktu itu. Masa gua mau mampir di situ mau kolak bang. Iya alhamdulillah namanya di pondok ngikut kiai buka kitab, saya ngikut buka kitab. Kiai tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Ya alhamdulillah pulang mondok bisa buka tutup. Tapi sepetet-petet enjoynya, sebego-begonya kalau ngaji nih kelihatan. Tuh sarungannya juga kelihatan, nggak bisa dibohongin. Jadi pejabat juga kalau nggak ngaji mah kelihatan. Lihat aja dah. Habis dilantik sambutin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa matullahi? Belajar mahal jadi kebun kan dia. Tetap pejabat yang, makanya maaf ibu, anak kita biar dia kata bangor sering masuk musola, ntar udah gedenya kelihatan. Emang kearingan apa? Ini kalau kealingan nggak kelihatan, bener. Nih anak-anak ibu kelihatannya biasa, belum, ntar dong, tua dia. Iya maksudnya udah tua baru kelihatan. Rajin mimpin tahlil, emak dibawain berkah. Begitu, emak saya aja ngedoain begitu. Kalau udah sepi banget 3 bulan gak makan daging nih, kata emak saya, emang nggak ada yang mati apa? Emang saya makan dagingnya waktu diajak tahlil doang. Saya nggak pernah seumur-umur diajak ke restoran sama bapak saya. Ayo nak kita makan di restoran. Boro-boro pepes peda aja 3 hari nggak habis. Iya nasi sekepal palanya kita kenyotin, wah sampai jebi. Bagaimana mau pinter pala peda dikenyotin? Enak, bagaimana enak orang kata getir. Gemuk, bagaimana gemuk cacinya? Nah perut buncit mata bola. Zaman itu tapi berkah. Ujug-ujug saya selesai main para pencari Tuhan dianggap ustadz beneran. Undangannya banyak. Kebetulan pelawak nggak ada yang berani. Pelawak lebih berani masuk ke partai. Gue udah ukur. Ama menang rada lama. Iya nyari duit rada susah. Sembarangan aja ada tangan kasus, iya kan? Dia bakal jadi penceramah gini. Udah orang DP udah masuk. Coba kalau nggak ada DP juga pura-pura aja. Ya, beda sama kiai, nggak ada duitnya datang kiai. Nah kalau gue bakal enggak. Gue takut begitu gue datang, bapak siapa ya? Ya bawa kita bukan bagian sarung doang dikatakan. Bawa kantong terigu nih ada beras kosong, iya. Kasih segelas gue beras. Kalau mau ngaji mau bener sama kiai, sebab orang yang nggak sampai tua nggak deket sama orang tua yang soleh, nggak deket sama kiai, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata kiai khawatir nanti ninggalin dunia nggak bawa iman. Makanya kenapa kita maulid jangan dianggap biasa ibu, besok anak-anak kita, bukan sekarang. Berudan mulu jadi apa? Jangan gitu, ini ada syafaat nih, hikmahnya biasa aja, besok anaknya jadi orang kaya. Ngapa sih? Saya diteng-tengnya begitu sama orang tua tuh, nggak diteng-teng. Lo ada panggung nih, ayo panggung naik, lo dandan.
pakai baju itu, baju apa namanya, satria baja hitam. Begitu saya pakai, malah biji ikan. Orang bijinya di luar, satrianya nggak ada. Nggak cocok kita mah, benar. Bapak saya yang tanya tahlil, taruh di situ, jangan sekarang main comot aja gitu. Geser, berkat saya paling banyak. Dulu kan nasi itu dinampan ya, nasi dinampan, daging kan di atas isinya. Nah kalau orang tarik nampannya, kita kasih garu doang gitu. Begitu dia tarik nampannya, itu daging di kita semua sini. Begitu akal mah. Jadi kalau orang narik berebutan berkat, jangan dikomotin atu-atu. Orang narik nampan, ini narik nampan, taruh aja tangan di tengah. Begitu dia tarik, dia dapat nasi doang, lauknya di kita. Itu namanya akal pakai tuh. Nggak usah pakai ilmu, itu mah pakai akal. Makanya adik-adik saya, nakalnya kita di masjid, nakalnya kita di musola, nakalnya di tempat tahlil, beda sama kita nakalnya di pinggir jalan. Berapa banyak geng motor akhirnya menjadi persoalan anak-anak kita. Sayang, kita buka YouTube, bukan lagi gosip, buka YouTube coba. Itu celurit segitu panjang-panjangnya. Kena leher putus. Bener. Kemarin orang tuh dihajar katanya, mau ribut pada pakai helm. Bener, palanya nggak apa-apa, tapi kakinya nggak ada satu. Kan helm nggak nyampe kaki. Makanya pesan besok ada helm yang sampai ke kaki-kaki. Kadang-kadang kita aneh, supaya nggak celakaan bahaya, pakai helm yang mahal, 10 juta. Ngebut, bener, begitu kecelakaan, nggak ngapa-ngapa pala mah, orang ada helmnya. Begitu tengok kakinya, bisa putus. Nah kalau anak-anak kita biarin kayak gitu, ini cakep, RT-nya cakep, RW-nya cakep, datang ke tempat saya RW, serius bener pengen bikin maulid. Saya nggak tahu dia punya duit apa kagak. Dari tampangnya saya nggak yakin waktu itu. Tapi begitu saya datang, masya Allah, jamaah segini banyak nih. Sampai saya nggak tengok tadi. Saya hitung tuh, pisang 2, jeruk 3, anggurnya 5. Saya lihat tuh, nih tuh, demi Allah, piring masih dilaminating lagi tuh. Makan udah kayak KTP, pisang dilaminating. Bukannya biar style, bukan, supaya jangan dicomot sembarangan. Gue tahu akal-akalan RW, gue tahu. Datang RW ngobrol, saya nggak yakin. Masa iya jamaah demen nama saya, pengen dengan saya ceramah? Lah kan kiai banyak, yang buka kitab ada, yang buka riwayat ada, yang galak ada, yang lagi viral di YouTube ada, yang ribut masalah ini ada, yang ribut masalah itu ada. Kenapa RW ngundang saya? Jamaah biar girang Pak Ustadz. Kata dia, kata RW ini, saya pengen jamaah jangan terlalu kaku. Bener, itu tuh cakep, akur. Ini akur nih, lihat begini nih. Jadi kalau setiap jamaah sholat berjamaah begini nih, masya Allah, RW naik down. Ya kalau naik ke karpet terbang dong dia. Emang hari babah. Cakep, kiai kita juga bagus, enak, berhasil. Cuman karena ini yang namanya maulid syiar harus rame. Oh kalau panggil kiai yang buka kitab, kita dibuka, ya tetap aja tidur. Ya Bu, aku tahu ibu tuh butuh hiburan. Kelihatan sih dari wajah kamu gitu banyak persoalan. Persoalannya nggak banyak kan, cuma masalah uang aja kurang ya kan. Makanya ibu, kalau kenapa ibu punya utang, bukan salah ibu. Kenapa istri kita punya utang Pak, bukan salah istri, tetap salah suami. Kenapa? Ngasih duitnya kurang. Benar, benar Ibu. Artinya kalau dikasih duitnya benar, kira-kira punya utang. Pagi pengen sarapan enak, dikasih 10 juta, sarapan enak. Nggak mungkin kopi doang, ya kan? Ini kan kadang-kadang lontong bakwan. Ya, sambal kacang kan kebanyakan, ya baru habis sarapan jam 8 udah moncor. Tapi kalau dikasih 10 juta sarapan enak nggak? Roti keju juga ada, bener. Susu juga ada, bener Ibu. Mau susu kaleng? Ya Bu, mau susu tumpah? Mau susu di piring sama kucing? Ada, bener. Kalau 10 juta. Nah ini bila serius Ibu jawabnya, cukup itu.
Makan siang dikasih lagi 10 juta, kira-kira makan siangnya buat suami cukup nggak? Komplit nggak? Nggak, jangan kayak nggak butuh duit gitu dong ngomongnya sih. Munak banget ya kamu deh. Tadi kan kamu bilang biarin suami nggak ganteng asal punya, kan itu. Ibu tiba-tiba dari sore sampai malam, sampai tengah malam tidur miring terus. Kalau udah 3 kali dicolek masih miring aja. Bukan salah istri pak, salah kita. Kalau kira-kira tiba-tiba ibu tidur masih miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Ketanggang dong. Berarti sehari 30 cukup nggak bu? Cukup, ibu cukup, bapak benih. Ibu belum pernah bangun malam lihat suami ngapa sekarang main biola. Hiho. Itu bukan suara biola, itu suami ibu kena asma. Nah, ngaji, dikit-dikit aja ngajinya. Cuman saya kalau ngaji kemana-mana, karena nyari rame sih. Kalau nyari bener saya nggak sanggup. Kalau panitia Pak RW aja bilang, Pak Ustadz, tolong nanti di Rawabuntu kalau ceramah biar masyarakat pada bener. Saya nggak datang. Lah saya aja nggak jelas benernya di mana. Makanya saya bilang orang yang bener kalau rajin ngajinya, bener ngajinya, matinya cakep, ngomongnya cakep, ada di surga itu orang bener. Sekalipun mudanya dia badung, nggak ke musola, tapi begitu tiba-tiba ada di surga, berarti cakep dia. Ada orang yang cakep banget, gamisnya panjang, sampai panjangan gamis sama bodinya, sampai dia seret-seret, sampai tai soang bareng ikut. Apa dijamin masuk surga? Belum tentu juga, kan belum mati, benar, benar bu. Malah saya lebih yakin besok nih masuk surga duluan nenek saya tuh, emak saya tuh, yang udah duduk dari siang. Yang dia berasa dudukin anget-anget, ya diem aja nggak ngomong. Nggak tahu tai burung apa tai ayam nggak. Tapi dia setia aja gitu, nggak dibahas. Itu emak ikhlas. Itu bisa jadi duluan emak saya yang masuk surga, amin. Daripada yang saya ceramah kayak orang bener, bapak, ibu, emang itu bapak saya. Kenapa manggil bapak orang? Kenal itu bapak-bapak, ibu-ibu lagi belajar ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak saya mana, ibu saya mana? Bukan mau ceramah, yang lagi kehilangan emak bapaknya. Makanya adik-adik saya selalu bilang, ayo latihan ceramah. Penceramah satu yang datang bisa 200-300 lebih. Artinya negeri kita sayang masih kekurangan penceramah. Maulid panen duren, ya maaf bukan lagi ngeremehin, bukan, latihan aja. Sekarang umur berapa ngaji, jangan berhenti tiap hari baca Quran, jadi hafizoh, hafal Quran. Itu dia lagi niruin suara laler, belum ngaji baru niruin. Berhenti kali kebak sama sapu, berhenti dia. Maksudnya nggak begitu, sayang, belajar latihan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim yang gitu. Nggak jadi kori begitu mah. Apalagi orang ngaji sok manis gitu biar nggak kelihatan seksi bibirnya. Bismillah, nggak bakal bener itu mah. Kata guru tajwid tadi tuh, buka mulut lebar-lebar, buka suara keras-keras, nanti makhrajnya cakep, suaranya bagus, kori namanya. Tadi tuh yang saya ajarin tuh. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Oh, itu kan monyongnya bagus. Emang begitu, nggak bisa ngaji. Ya, bukan yang ngaji, cacat gitu mah. Guru ngaji bilang Bismillahirrahmanirrahim. Hak asrohi ya sukun hi bentet hi gitu. Ya cayaan.
Bener, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu aslinya. Hak kasrahi ya sukun hi, bentet, pegang. Hi. Ya nggak percaya ini, tanya sama guru tajwid. Emang gua orang gila apa? Gua lagi ngajarin tahu. Monyong dulu baru kul, bukan kul dulu baru monyong. Itu tajwid tuh. Monyong. Kul huwallahu ahad. Bukan kul. Sok manis banget Najwa. Biar kata seksi banget ada langsung pipinya gitu. Bencong. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu bisa ngajar, nggak bisa belajar. Kira-kira begitu tuh. Jadi jangan sampai ntar kita udah tua, udah mau menjelang sakaratul maut, nggak bisa ngaji. Nanti di kuburan ditanya, wa ma imamuka, siapa imam kamu? Kalau yang ngaji jawabnya Al-Qur'anu imami. Kalau yang nggak ngaji, dia sebutin wandeh, wanduh, ma'ama, ma'iyah, manjih. Bukan itu imam dalam sholat itu mah. Imam itu Al-Quran, imam kita. Mau jadi apapun kalau dia bisa ngaji, cakep. Ini adik-adik saya di belakang ibu, kalau saya boleh usul, cari mantu pemain hadroh nih. Anak ibu aman, gak bakal ada yang berani godain. Karena anak hadroh tabokannya kenceng. Maling motor, hintir lehernya bisa. Ya coba apa? Ada maling motor, kasih anak hadroh. Ya, gak lurus pulangnya nguyung. Tabokannya kenceng-kenceng banget. Aman-aman. Besok ibu meninggal, udah bisa mimpin tahlil. Bayar kiai, gak punya duit. Tengok mantu bisa mimpin tahlil. Belajar dari sekarang. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu. Bapak yang itu tuh bin bapak yang ono. Bapak yang ini bin bapak yang itu. Bapak yang itu bin bapak yang ono. Yang ini, yang itu, yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadratil khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu tuh bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih yang kuburannya di pinggiran musola. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya udah pada kalingan tembok. Memang sono rumah sini rumah depan kontrakan. Bapak haji yang yang belah sono yang kuburannya udah pada ketriban triplek. Ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Viral itu setiap lebaran ada orang ziarah. Summa ilahi bapak ini nih kuburannya itu bapak itu tuh yang ini sama yang itu sama yang ono. Al-Fatihah. Dan ngikutin dia ya bego. Bukan begitu. Kalau bercandanya saya lagi ajarin, tapi ada ajar setukanya, ada kobil tuhnya tuh tawasul yang cakep mah. Dia ambil yang begitu di kuburan gue udah ngeri lah, kok nggak begitu perasaan. Dia duduk di tengah kuburan bang, dia tunjuk summa ilaruhi bapak yang ini nih bin bapak yang itu tuh, bapak yang itu bin bapak yang ono. Kuburan lagi tunjukin aja, ya aja bego. Ya begitu. Belajar mimpin tahlil. Di saat orang nggak demen tahlil, kita tetap semangat tahlil. Itu yang cakep. Kampung yang cakep begitu. Di saat orang nggak demen maulid, kita tetap semangat maulid. Ramai itu kampung. Udah nanti tahlilan kagak, muludan kagak, sepi bang. Contoh perumahan, ini kagak mau ikutan. Sepi, nggak kayak kita begini. Perumahan susah diajak patungan. Aku tahu kamu mengundang aku patungan kan ya kan? Iya. Kalau nggak begitu, ngadain motor dia. Yang punya duit dipakai ngaji cakep. Duit dipakai maulid, kayaknya dapat syafaat besok lagi usaha, jadi lancar usahanya, kaya dia. Berkahnya dari maulid. Begitu. Jangan ujuk-ujuk, alah maulid apa sih? Itu yang sempit pandangannya itu. Dia nggak tahu bagaimana kalau udah cinta. Ibu udah cinta sama bapak, ibu nggak minta dikasih nggak? Dikasih saking cintanya. Tuh, itu kalau cinta tuh bu, ngalamin nggak ibu nggak minta dikasih? Ngalamin kan waktu buang angin seenak. Nggak minta tuh tiba-tiba ada udara bau amat gitu. Lupaan dari pantat apa ngelepus, push. Kalau ada tutnya kan marah ibu, barangan gitu. Iya kalau masih pacaran berani itu ditahan-tahan. Dulu kan kalau masih pacaran nyimpen dong. Sampai ngebrak ke dalam.
Udah punya anak, udah jadi bapak-bapak, dia di mana aja duduk. Kadang-kadang orangnya belum bangun, wah ilah suaranya udah kencang banget, gerobok. Itu mah gue udah baca. Ya Bu, lagi pacaran sampai ditahan, sampai dia, sampai miring banget. Dia lepas juga bunyi pipis. Kagak ada basnya, entah udah punya anak, udah punya cucu. Coba pada emak lihat ya mak, sampai bosan, gue bosan bapak lu. Harapan belum pagi-pagi udah cakep banget. Kalau duit masih angin, tapi udah gua dobol udah ini. Ya artinya masa ada masanya. Makanya laki-laki ada masanya, muda disebut pandangan hidup, dipandang-pandang hidup, dipandang doang. Udah rada tua harus punya pegangan hidup, artinya dipegang-pegang hidup. Nanti ada masa di mana masa nggak hidup-hidup, dipandang kagak hidup, dipegang-pegang juga kagak hidup. Wajar, dimaklum, karena emang udah sisa. Jangan dipaksa abang mau ditempelin kanebo 7 kali juga. Kalau lato-lato masih muda bunyinya tak 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 tak. Kalau udah tua mau di atas 60-70 cuman ke kanan doang bunyinya bang, miring doang itu keprek. Prek. Jangan dipaksa sultan tak 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 tak, ya modar lah. Itu emak yang udah paham ya mak. Lihat tadi kita ngomong begitu juga nggak ketawa, diem aja. Ya emang dinginnya udah lama. Ini mau dingin udah lama. Udah bakti. Kalau bahasa kerennya menopos. Ya mak, bercanda ya mak ya. Hidup mah ketawain aja, jangan dipikirin, capek. Tawain aja sama. Rumah tangga juga begitu, pagi berantem, siang berantem. Waktunya hamil mah hamil aja. Dan kalau hitung-hitung bego amat ya. Berantem mah berantem, bunting mah bunting aja nggak. Artinya terlalu sering, biasa aja. Setia mah di awal. Dan nenek aku cinta kamu, ya udah nggak tega. Mulut udah nggak ada giginya, putihnya aja. Aku minta susu, minta ya. Pantas banget nenek-nenek lagi berduaan gitu ya, maki-aki gitu. Yang ngono cerai, mungkin karena lakinya kecelakaan. Yang ini karena keselak biji salak. Begitu terakhir ngomong gitu nggak ada giginya, unyu. Ada masanya. Ngomong juga ada masanya. Likulli maqamin maqalun, setiap tempat ada perkataan. Walikulli maqamin maqalun. Gitu. Likulli maqamin maqalun, setiap tempat ada perkataan. Walikulli maqalin maqamun, setiap perkataan ada tempat. Nah kalau udah begini saya udah nggak ngaji, rame aja dulu. Kalau mau ngaji mah di majlis, di taklim. Kalau ini mah namanya juga babnya bab. Yang ceramah juga. Yang dengerin juga harus. Nanti pulang dapat ilmu udah pusing amat. Pakai serius banget lagi, aku nanti kalau punya uang aku mau beliin motor dia. Lu aja ngaji belum lunas. Pinjam Mio DP 2.000. Jangan maksain gitu maksudnya ibu. Ini adik-adik saya yang begini kita anggap biasa. Saya aja nggak ngerti ibu. Bapak saya nggak pernah nitip saya supaya jadi artis, enggak. Udah ngaji aja, ngaji terus. Hafal Quran. Nah, anak saya ngambil kedokteran hafal Quran. Karena kakeknya ahlul Quran, dapat pahala. Adik anak saya yang satu, yang cowok di ETQ baru 7 juz. Emang saya gak suruh ngapa-ngapain, lo ngaji aja. Udah gede mau jadi apa kek? Udah bisa ngaji mah gak bakalan susah-susah banget. Nungguin yang matinya lagi tahlil. Tahlilan sekali gak ada sembakonya. Ya iyalah, bener. Orang habis hidup pasti mati, nggak mungkin selamanya hidup. Jadi kalau bisa ngaji, bisa mimpin tahlil, nggak bakal lapar. Cuman kerjanya begitu. Nggak ada yang mati apa nih? Termasuk yang ngomong juga nungguin diri sendiri. Bener apa? Makanya jangan dianggap maulid lagi terus aja. Tabok robana yang kenceng. Coba nabok anak orang, tangkep. Tabokin robana sampai keplek gak ada yang nangkep. Bener. Ntar udah gedenya setel di mana-mana. Nih talim tuh, masya Allah. Maulid. Memang ini cukup 1,5. Kagak lah.
Gue juga bingung, orang jigo nggak cukup ini. Ya iya, artinya apa itu latihan, besok dia pulang makan enak pun. Coba, maaf nih, bukan ngeremehin panggung dangdut dari jam berapa sampai jam berapa, pulang ada makanannya nggak ada. Terus videonya dikasihin parcel nggak? Lah kalau gue mah ada ntar. Ya iyalah, kan penceramah. Masa gue pulang makan mie di warung situ, pantas banget bang, mie bang, pakai telur deh, nggak usah. Wanitanya nggak ada duitnya. Ini gue lingkarin, besok datang kemana? Itu Rawabuntu, najis gue. Gue sampai bebusah ceramah, gue dikasih mie doang. Ya gue bacain seumur-umur itu. Era bisa ngeliat gue gede bilang. Artinya dia namanya taklim nggak bakal semiskin itu. Pulang waktunya makan, kita makan. Ntar ibu juga ngeliatin aja gimana makannya. Senang nggak ada yang masak, sini nggak ada yang masak boleh. Masa iya gue pulang dari sini nggak makan gitu doang. Ya bukannya minta, bukan berarti saya minta makan, penceramah minta makan, bukan Pak Haji, maaf. Cuman kan masing-masing kita udah pada tua, biar paham. Ya, orang suruh ngomong doang nggak dikasih makan, mati ya. Yang mentang-mentang Ustadz mah enggak, ikhlas kentut, gue mah nggak ngerti. Jadi Ustadz pagi ceramah, siang ceramah, malam ceramah, makan kagak, ngopi kagak, ketemu lagi panitia makan kagak, ngopi kagak, rokok kagak, ya itu mah nggak lama umurnya. Ya kalau saya mah nanya makan di mana, diem aja ketungguin, nggak ada yang makan gitu paling. Pak RW maaf bercanda ini, bukan berarti minta, biar ngerti jadi orang. Kata RW anjing. Diam-diam RT-nya bekas reman, RW-nya juga diam-diam bekas reman. Begitu, lo nggak ke sana ajak ceramah, males gue masih anjing. Maafin deh. Bercanda, jangan diambil hati. Kalau nggak begitu nggak seru. Makasih ya. Ini larutan namanya. Larutan kaki panitia nih. RW mana? Nggak, gue takutnya udah kesel sama gue dibakar menyan. Nah kalau udah 2 kali 3 kali ketemu saya udah bercanda ukurannya. Tapi saya bangga kalau orang-orang yang baik kumpul begini baiknya, ini cakep banget, ini nggak sia-sia. Yang punya duitnya dipakai maulid nggak sia-sia, yang punya waktunya dipakai maulid nggak sia-sia, yang punya jabatan, yang punya pangkat, yang lurah aja tadi masih ada, orang di mana? Ada. Oh kan, angkat tangan, cakep bener. Oh iya, artinya apa? Setia itu Bu. Doain orang yang baik-baik sama kita. Ada orang yang ujuk-ujuk doang, lagi perlu doang. Begitu selesai urusan, itu mah nggak baik namanya. Ini kalau RT-nya ngaji baik, lurahnya ngaji baik, RW-nya ngaji baik, masyarakatnya ngaji baik. Ini Rawalumbu kampung baik-baik gitu doang. Rawabuntu di kampung baik-baik. Doain orang yang baik-baik sama kita. Ya kan gitu. Bukan berarti saya minta makan, kalau yang nyiapin makan berarti dia baik gitu doang. Dia mah gitu sih pikirannya. Kayak gimana gitu. Bagian baik ngapa, nggak usah dipakai di komen-komen gitu. Ini mah bercanda. Ya cuman kan kita udah tua, masa kagak ngerti. Begitu doang. Udah tua biar paham. Ini masalah aja tuh, mana gelas mineral udah pada penyok gitu. Kuenya kagak. Kopi segelas dioper muter aja tuh kopi segelas. Sampai terakhir diketok. Jangan begitu, keluarin modal mah. Warung ada, ambil. Ngerokok, kasih rokok. Yang enggak kasih gua, ntar gua jual. Ngapa sih? Terus ngaji lagi pelan-pelan. Dikit-dikit aja ngaji mah. Jangan serius-serius. Ya, kebangetan serius juga cepet capek. Emak ngaji depan kiai 3 jam gak bergerak. Udah tua, kolesterol naik, begitu diri nguyung ya. Masa nenek-nenek mawak cubul nih?
Enggak, tetap santai, waktunya angkat kaki jam ngapa sih? Jangan kebangetan serius. Emang ngaji depan ustazah katanya harus deket sama ustazah. Ustazah udah miring 3 kali dia masih diem aja, tawadhu. Begitu ustazah jalan ke sono dia miring kemari. Orang dia diri pinggangnya bunyi krek. Akhirnya jalan ringanan terus gitu. Gitu kira-kira tuh. Jadi jangan serius-serius, bercandaannya apa sih, pusing-pusing amat. Nasib jangan dipikirin pakai nggak bisa tidur. Ya, maksa pengen kaya ya, ngepet aja gagal. Ada orang pengen kaya ngepet gagal, ada. Susah banget menjadi bagong. Dia emang udah nggak ukuran. Jangan kira orang nyupang itu gampang. Apa namanya? Ngepet ngebedul itu gampang. Susah. Saya juga gagal. Buset, berarti gue kurang ngepet. Ini gue nyari gayung nggak ada, gue ngepet aja. Terus. Udah capek belum? Capek dong, biar cepet kelar. Udah ngantuk belum? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak selesai nih. Kuat? Masih kuat? Nggak ngantuk? Apakah kamu security? Yang nggak ngantuk-ngantuk security. Pak RW paham yang ceramah takut panas dalam, saya disiapin larutan cap kaki RW dodol. Pantes jempolnya hitam semua. Biasanya kan susu kalau saya ceramah. Ini mungkin nggak ada kali. Ya. Mungkin RW punya kalengnya kali, pinggirannya udah disemutin, masukin air termos, dicocok-cocok, begitu dituang ya engker aja, dia kagak jadi ngasih gua, gak tahu, ada susu, karena susu itu baik untuk laki-laki, itu susu beruang. Siapa yang jago beruang lagi netain lu ambil kaleng? Habis pada baret. Iya, yang namanya susu beruang, susu kuda liar. Kalau kata gue, nggak bener-bener banget. Masa beruang lagi nyusuin lu ambilin kaleng? Modar gue lah nih. Emak gue aja lagi netain adek gue minta domelin waktu itu. Nggak boleh, maksudnya udah gede, biar ngalah. Ya, dikit lagi ngaji, dikit lagi. Wah, udah jam 11 lewat. Ah? Udah ngantuk belum? Ya Allah. Emang ada usaha ceramah sampai jam 12 itu ada? Coba-coba ambil batu apa di situ? Belum ada yang ngantuk ibu, belum? Ini saya ceramah miring begini nih. Mau ngadep ke sono muka nggak kelihatan, miring begini, nanti pulang salah bantal nih. Ibu belum pernah ngeliat penceramah pulang miring aja gitu. Kuat ini, kuat. Nggak ada ngantuk, enggak. Sampai jam 12 boleh. Jam 1 boleh. Wow, ada ustadz sampai 2 jam ada. Wow, Pak RW udah berapa ustadz yang mati di sini? Belum pernah ibu ngeliat penceramah sampai berbusa, belum? Sampai ngomong. Iya, orang kan nggak makan tadi. Itu udah makan belum? Pas RW nyamperin tuh. Doain biar banyak rezekinya. Jangan merasa dihina. Kalau direndahkan orang serendah-rendahnya, bisa jadi itu cara Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Jadi kalau orang yang ikhlas dikatain bukan marah, girang. Lagi mancing nih urusannya gitu. Ente pernah nggak direndahin orang sampai dihina? Jangan marah. Bisa jadi nanti itu cara Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tinggi. Anak ngalamin. Sama cewek aja ngalamin anak. Anak ngapel ditinggal pergi. Benar. Bab saingan anak bawa ninja tuh. Ninja dulu yang masih yang SE tuh yang bunyi teng begitu gua ngapel
gue jalan kaki, yang saingan gue bawa itu tuh, teng 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 teng, wah dia lompat ke ninja. Gue kalau dengar suara ninja sakit hati bang. Itu teng 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 teng, yang bener. Iya kalau gue cerita masa lalu, karena kita kan semua punya cerita. Ya mungkin ada yang udah pernah gitu kan, artinya lu nembak terus kemudian dicuekin, pasti ngalamin kan. Itu karena lu nggak ada apa-apanya. Jadi laki-laki disebut hebat itu kalau dia punya prestasi. Makanya jadilah manusia yang punya prestasi. Dulu gue nggak diopenin, sekarang mohon maaf ya, kemarin cewek sampai megang gue ngajakin foto kenceng banget. Gue tengok buset umurnya 70. Gue katakan ini senyum terus, emang gak ada giginya. Artinya ada di satu masa di mana kita punya kelebihan. Itu Allah adil begitu tuh. Jadi jangan pernah mencaci maki diri, gue mau orang susah, gue mau anak yatim, gue mau orang miskin. Hari gini action aja yang penting, gitu aja, action aja. Gue dulu disuruh ceramah takut, gue curhat sama kiai, Bah Haji, Mbak Kiai malu nih sekarang disuruh ceramah terus, merasa karena ilmunya nggak ada kan. Apa kata Abah? Terus aja malu. Jadi begitu kita curhat, saya bilang nggak ada ilmunya, malu, terus saja malu. Jadi ini tuh malu modal. Sampai sekarang tuh saya dihantemin kiai, jalan aja terus. Emang ente pikir anak diri sini nih nggak ada yang ngantem dulu, bu? Sampai anak dibilang ini tuntunan bukan tontonan. Artis pelawak ceramah, di mana tuntunan? Gue diem aja, orang DP udah di tangan. Gue lari gitu kata makan di DP ya. Nah ya tetap cium tangan bolak-balik, tungguin aja, biarin. Pelawak ditabok kiai barokah. Tapi kalau pelawak nabok kiai walatong. Iya dong. Kalau kita ditabok kiai, diciduhan ke guru, diludahin hakcoh gitu kan. Mangap hakcoh gitu. Iya dong. Masih kita telan walaupun rasanya gimana kan. Terus seminggu masih berasa aja ngenyes. Tapi karena kita percaya dengan kekuatan barokah, benar itu berkah, jadi ilmu, jadi manfaat. Tapi kalau kita, makanya dulu orang percaya yang barokah, dulu bekas ustad berebut orang ambil barokah. Sekarang mau jarang bekas ustad ambil aja ngomong dilihat, wah belum masuk gigi. Nah bisa dibahas sekarang. Dulu mah gua berebut tuh barokahnya tuh, nah ngalamin. Makanya kalau kata saya terus aja, Anda mah yakin satu ketika nanti berapa orang pasti ada yang jadi orang kaya. Cuman kayak ngocok arisan, siapa yang ngangkat itu doang, begitu doang. Gue juga nggak nyangka, bapak gue anaknya 13. Maaf nih saya cerita ya bu, ngobrol aja gini ceritanya. Nah, alhamdulillah tuh lain kalau ada susu sampai lagi malam beda. Tuh kalau diundang susu cek kodam langsung, datang langsung war ke susu, ya kan gitu. Coba ntar bunyi Mama lagi miring diperas saja di sana. Bener banget. Ya artinya kita nggak tahu sekarang. Likulli syai'in maziyah, kata kiai, setiap sesuatu punya kelebihan. Kita nggak tahu hari ini. Ntar 10 tahun 20 tahun, makanya kata orang tua dandan biar rapian, ngaji yang benar. Ntar udah waktunya mah. Allah adil. Kita bisa jadi orang pintar di tengah-tengah orang bodoh. Kadang-kadang kita paling bodoh kalau di tengah-tengah orang pintar. Adil nggak Allah? Nggak selamanya kita bodoh, kita paling ganteng di tengah-tengah orang jelek. Kadang-kadang kita paling jelek di tengah-tengah orang adil Allah. Ente percaya ente paling ganteng, ayo barang keragunan kita. Nongkrong di kandang kunyuk, gantengan kita. Adil nggak Allah kira-kira? Adil. Jadi tinggal nunggu giliran doang. Jangan kita anggap, gue mah anak yatim, mana nggak punya duit, mana susah. Enggak gitu. Manusia berharga kalau punya prestasi. Rajin aja mimpin tahlil. Pelajarin terus. Hadorin kemana-mana, hadorin. Mau ke Jerman, ke Prancis, ke Hong Kong. Cuma ilaruhim maji France. Di Hong Kong. Nggak apa-apa. Wa ilaruhi ummina di Amerika. Nggak apa-apa. Emang apa? Enggak apa, boleh. Yang penting ada orang yang kita sebut. Ibu emaknya meninggal di Amerika, sebut gitu. Mau kemari emang ongkosnya mahal, ke sono juga ngongkos susah. Kirim Fatihah dari sini ke sono nyampe. Kalau kita telepon aja nyampe, bener. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Begitu dong.
Jangan pakai dibahas. Orang mati kan dikirimin Fatihah, emang nyampe? Ya matiin aja dulu. Nah kita kirimin, nggak percaya install. Entar gue kirim lagi gitu ya. Oh dibahas. Ya kan, oh katanya orang di kuburan kok assalamualaikum ya ahlal kubur. Emang orang mati denger bang. Kita assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum abina wa ummina. Nyaut, cuman pelan. Waalaikumsalam. Kalau jauhnya kenceng kita kabur. Habis tuh sasbe pada mental, sendal pada copot. Jadi jangan dibahas, ukurannya bukan dibahas. Begitu sayang saudaraku. Jadi jangan sok-sokan kita orang mati dikirim Fatihah, emang nyampe. Balikin aja, mati dulu deh, entar gua kirimin. Emang nyampe ya? Kalau nyampe lu miss call, gua kirimin lagi. Gitu. Jadi nggak usah diserius-seriusin. Kan ada orang yang beda tuh. Hari gini maulid tuh gitu-gitu aja. Jadi apa sih? Bukan hari ini. Besok adik kita yang ikut temannya begadang, tiba-tiba jadi ustazah, jadi penceramah, ke Cirebon, ke Surabaya, ngikut kontainer. Iya, ntar di sana baru ceramah. Jadi kalau diem aja kan ngikut siapa? Iya, ntar ceramah lagi di sono, ceramah di cakep sampai ke Malaysia, nungguin Upin Ipin sunatan, ceramah ntar ya kan. Belajar dari sekarang. Hadirin hadirat begitu. Hadirin hadirat benerin mbak, kolornya udah melarat gitu. Ntar udah gede cakep pinter, karena kita nggak tahu. Makanya jangan adik-adikku sayang berputus asa. Nanti disakitin cewek, nembak nggak kena, terus aja tembak-tembakin semua. Begitu terus saja, ntar akhirnya dapat enggak, dia dijago tembak sekarang karena saingan gagal. Gitu. Jangan apa-apa ngeluh, kesel apa, jangan. Bukan itu udah hari gini. Jadi manusia yang hebat. Ntar kalau udah hebat, siapa yang ente pengen dia nggak mau. Kayak tadi gue tuh ngajakin foto, sampai kenceng banget narik gue. Ya gue bangga begitu gue. 70 umurnya. 70 lah. Ini sih daya sedapnya. Isit semua ada giginya. Ya barang mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil Mustafa ballo maqasidana lam yahtalim qatun doha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil Mustafa. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa. Mustafa min hudawadu falam tahraba ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi Mustafa. Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Rabbi Mustafa balamaqa waghfir lana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadza min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia luar biasa. Kalau kita manusia biasa. Rasulullah dia tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Itu tadi itu. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Beda sama kita. Kita habis makan selonjoran di tembok, nguap enggak? Benar. Lagi duduk kena kipas angin, nguap enggak? Lagi ngaji, nguap enggak? Sampai berapa kali nguap? Benar. Rasulullah enggak pernah nguap. Seluruh binatang melata resep sama Rasulullah. Kalau rahmatan lil alamin, semua binatang resep sama Rasulullah. Tapi laler nggak berani nempel ke Rasulullah. Kenapa? Karena laler kotor. Kalau kira-kira kita lagi nongkrong disamperin laler nggak?
Lagi ngobrol di hidung nempel nggak? Laler kotor, berarti yang ditempelin laler kotor, termasuk kita kotor. Rasulullah marah cuman sebentar. Beda sama kita, sebentar marah. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit. Jadi beda. Jadi kalau kita mau ngikutin akhlak Rasulullah, jauh kemana-mana abang. Ikutin akhlaknya orang tua kita, guru kita. Lihat, rumah tangga nggak pernah ribut. Miskin, nggak maksa pengen punya motor, nggak maksa pengen punya rumah bagus. Nikmatin aja. Lihat orang tua kita. Ada nggak nenek-nenek lapor ke polisi? Ya, nggak ada, nguyung dia. Ngapain ke sono-sono? Lihat RT juga nggak demen dia. Ini udah nenek tua, mata udah buram. Bener. Artinya orang-orang tua kita tuh lurus-lurus saja. Makanya rumah tangganya disebut sakinah, mawaddah, warahmah, wa unah, wa atif, wa iyah, wa intu, wa injuh. Ada semua. Mana yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah? Yang kalau landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadikan tempat curhat yang sebenarnya. Saya punya nasihat dari orang tua, ngaji jangan berhenti. Kalau punya persoalan, punya urusan, basahin Quran sama air mata, itu bukan lagi ngaji, itu namanya kita lagi curhat sama Allah. Karena tempat curhat yang sebenarnya Allah. Mana tempat curhatnya? Itu Quran 30 juz. Maka sekali pernah jadi pelawak, makhraj anak gak diomelin orang. Karena anak ngaji. Ya. Orang tuh ngajarin begitu. Bikin Al-Quran basah sama air mata, itu lagi ngomong. Jangan pengen punya motor, ngomong sama gua, kata almarhum Baba. Salah lu, tolol namanya. Akal pakai, tuh bapak tuh. Jadi pengen punya motor jangan ngomong, minta sama Allah. Bagaimana caranya? Ngaji jangan berhenti. Selesai urusan, ikut proyek teman apa ngikut. Mau bikin apa kek? Bertanam mencong, ikut aja. Ya, pegangin aja meteran, masa nggak muter kita? Dapat duitnya, ayo masih muter aja sih. Kira-kira begitu. Jadi jangan cepat berputus asa. Ntar ketahuan jadinya jadi apa? Anak ngikut aja. Pengen kerja yang kagak pakai ijazah, emang ijazah belum keluar. Pengen kerja nggak pakai, pengen dagang nggak pakai modal, pengen usaha nggak pakai modal, nggak ada modalnya. Ujuk, pulang mondok, kuliah, bari begini begitu, dagang ini dagang itu. Panggil Parto ketemu Eko. Jadi selebriti. Nggak usah kecil, biasa aja. Bener, nggak kecil, nggak usah kecil. Ini motivasi buat teman-teman. Jadi jangan apa-apa ngandelin orang tua. Telat hari gini, bapak udah capek, mau udah capek. Kadang-kadang benar buat lu, nggak benar buat lu, kata orang tua gitu. Bagaimana supaya kita tetap benar? Ya fokus aja, tabok aja rebahan yang kencang. Ya kan gitu kira-kira. Daripada kita nabokin anak orang, bui kita ukuran. Iya, bukan? Visum repot, udah ini bukan lagi bercandain. Semua orang punya masa lalu. Semua orang hidup punya perjalanan. Tuh termasuk orang-orang tua kita, senior-senior kita. Tuh yang kemarin bangor di lapangan, sekarang Itali. Era yang kemarin main becekan, sekarang udah enggak. Ya udah tua masih main becekan aja. Ngomelin. Kira-kira begitu, ada masanya ya. Makanya adik-adikku sayang, ibu-ibuku tetap semangat. Udah malam. Oke. Cukup? Tidur di tempat ibadah masih dapat pahala ibadah. Sebelum tidur, Bu, sebelum tidur ngapain? Sebelum tidur ngapain? Cari dulu tempat tidurnya. Mau di pinggiran combe. Berdoa aja, belum ketemu tempat tidur. Ya, tadi dulu tempat tidurnya, udah pas baru berdoa. Ya, tidur di mana, Bu? Bukan di mata. Di kasur juga kalau belum merem belum tidur. Jadi disebut tidur itu kalau matanya merem. Nah, itu tidur. Ya, bukan tidur di mana? Di kasur. Lah nggak merem-merem belum tidur. Benar. Ibu tahu nggak? Kalau mata ngantuk, kira-kira kekuatannya di mana, Bu? Kalau saya boleh tanya, tiangnya kepala di mana? Ini kepala nih. Ya, Bu, kepala nih. Tiangnya kepala di mana? Leher. Salah, di mata. Kalau mata ngantuk, leher nggak ada fungsinya. Iya. Gitu. Jadi kata Mike Tyson, lehernya kenceng banget nih. Leher beton, bukan di leher. Coba mata yang ngantuk aja. Ya, ngusut. Lihat mata ngantuk tuh kalau orang tahlil, lihat dah. Kalau udah nggak kuat nih, kayak ngajinya udah nggak biasa gitu, udah kelihatan tuh sampai
walaupun lehernya kuat banget, matanya nggak kuat, nyungsep dia bu. Ya, ya biar girang. Nih endingnya nyanyiannya udah malam, biduan juga nyanyi. Kata guru saya, orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Emang ada goyangan yang ngajak ibadah? Ada. Lihat engkong-engkong kita lagi zikir. Illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Saya belum pernah lihat orang zikir tetap cukup illallah la illallah. Goyang nggak itu bu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Goyangin kepalanya. Aman kampung kita, nggak bakal kena banjir.